Babu fadailul fuqara, bab menjelaskan fadilah-fadilah orang fakir. Qala al-Faqih Abdullah Samarkandi, berkata al-Faqih Abdullah Samarkandi, hadatsana Abu Bakrin al-Jurjani, ya. Hadatsana Ahmad ibnu Abdullah an Salim ibni Abi Salim an Kharijah ibni Mus'ab an Zaid ibni Aslam an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, berkata sahabat Anas bin Malik, ba'asa fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan, utusan. Jadi orang-orang fakir mengutus salah satu utusan untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kemudian utusan tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Rasulul Fuqara. Saya ini adalah utusannya orang-orang fakir ilaika, untuk datang kepada panjenengan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan tadi, marhaban bika, selamat datang ya untukmu, wa biman jita min indihi, ya. Jita min indi qaumin ahabbahumullah. Kamu ini adalah termasuk sekelompok orang yang sangat dicintai oleh Allah. Allah kemudian utusan orang fakir tadi mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, yaqulul fuqara, orang-orang fakir mengatakan, innal aghniya, sesungguhnya orang-orang kaya, qad dahabu bil khairi, ya. Orang-orang kaya telah berangkat atau melakukan semua kebaikan, ya. Hum yahujuna, mereka haji. Wala naqdiru alaihi, dan kami tidak bisa, kami tidak mampu. Wa tasaddaquna, dan mereka orang-orang kaya sedekah. Wala naqdiru alaihi, dan kami juga tidak mampu, ya. Wa idza maridu, dan ketika mereka sakit, ba'asu bi fadli amwalihim, mereka mengirimkan, ya, kelebihan harta mereka tuhron, dengan banyak. Itu yang disampaikan oleh orang-orang fakir kepada Rasulullah. Mereka orang kaya bisa haji, kami tidak bisa. Mereka sedekah, kami juga tidak bisa. Mereka sakit, mereka justru mengeluarkan hartanya untuk biaya ini, banyak pun mereka akan keluar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, balik alil fuqara, ya, balik, ya, hendaklah datang, ya, maksudnya aku akan menyampaikan kepada kamu, ya, kepada orang-orang fakir, annaman sabaru minkum, kalau di antara kalian ini sabar, ya, waktasaba falahu salasun hisabin, ya, maka kalian akan mendapatkan 3 perkara, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang fakir kalau sabar akan mendapatkan 3 perkara. Laisa li agniya, ya, dan itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang kaya. Minha, termasuk dari 3 tersebut, ya, syai'un amahas latun wahidah, ataupun yang pertama, ya, kata Rasulullah, ya, innal fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, ya, hurfatun, itu ada sebuah hurfah, ada sebuah kamar, min yakut hamra, itu terbuat dari batu yakut yang berwarna merah,
Di surga ada sebuah kamar yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Ya, yang biasa hobi akik ini ya, harganya batu yakut paham berapa. Ya. Kemudian ya, kata Rasulullah SAW, yang dulu ilaiha ahlu jannah. Penduduk ahli surga itu akan melihat kepada kamar tersebut. Sama yang dulu ahlu dunia, ya, seperti penduduk ahli dunia melihat ilan nujumi, bintang-bintang. Layak puluha, yang tidak akan masuk ke dalam kamar tersebut illa nabiyun fakir, kecuali nabi yang fakir, au syahidun fakir, atau orang mati syahid yang fakir, au mu'minun fakir, atau orang mukmin yang fakir, baru akan bisa memasuki kamar tersebut yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasaniyatun, dan yang kedua, yakulul fuqara al jannata, orang-orang fakir akan masuk surga qoblal aghniya, sebelum orang-orang kaya, binisbin yaumi, selisih setengah hari. Ada orang-orang fakir dulu masuk ke dalam surga, setengah hari baru orang-orang kaya. Bahwa adapun setengah hari di dalam surga, di alam akhirat, di surga besok, itu adalah miqdaru khamsami'atin amin, 500 tahun. Ya, jadi 500 tahun orang-orang fakir sudah merasakan semuanya, sudah baru orang kaya masuk ke dalam surga. Ya, tamat ta'una fiha haitsu sa'u, ya. Mereka orang-orang fakir akan ya tamat ta'un, senang-senang di dalam surga seperti apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki. Wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, dan Nabi Sulaiman masuk ke dalam surga ba'da dukhulil anbiya, setelah para nabi masuk alaihi wassalatu wassalam, bi arba'ina aman, selisih 40 tahun baru Nabi Sulaiman masuk surga. Nabi-nabi sudah masuk surga, Nabi Sulaiman 40 tahun baru masuk ke dalam surga. Bisababin mulkin alladhi a'tahullah, ya sesuatu apa, dengan mulkin, kekuasaan, kerajaan, alladhi a'tahullah, yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman saja 40 tahun, apalagi yang bukan Nabi Sulaiman, ya, yang bukan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman saja masih, sebab kekuasaan kerajaan yang diberikan oleh Allah, sampai lama masuk ke dalam surga. Wa hasratu salisat, dan bagian yang ketiga, idza qala al-fakir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, kalau ada orang fakir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishon, tulus, ikhlas. Wa yaqulul ghaniyun, dan orang-orang kaya membaca itu juga. Mislu dalik, seperti yang dibaca Nabi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishan, juga sama-sama Islam. Lam yalhaqi ghaniyun al-faqir, maka tidak akan bisa menutupi, ya, tidak akan bisa mengejar pahalanya orang kaya yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, walaupun sama-sama ikhlas, tidak bisa mengejar pahalanya orang fakir yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu keuntungannya orang fakir. Makanya orang fakir itu sebenarnya enak. Kalau dirasa-rasakan tuh enak orang fakir. Masuk surga pertama kali, kalau melakukan kebaikan pahalanya lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kita mau berdoa jadi orang fakir, ya mikir, ya Allah, kata itu ada fakir, ya mikir apa ya, bahwa mana aku tempat sih ya iman ya bahaya oleh fakir, ya. Lah kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
Wa in anfaqa ghaniyan maha asyaratun alafin, seandainya orang kaya menginfakkan ya 10.000 dirham, ya 10.000 dirham. Wa kadzalika a'malun dirin kulli, ya maka begitu juga semua amal kebaikan itu pasti akan diberikan lebih pahalanya oleh Allah untuk orang fakir. Kalau orang kaya menginfakkan 10.000 dirham, orang fakir juga memberikan mungkin 5 dirham, pahalanya masih banyakkan 5 dirham. Sebab orang fakir mengeluarkan itu juga butuh. Kalau orang kaya nggak dibahas, ya apalagi miliarder ngetokno umpama 100 juta mah biasa, ya wong duwe kalau orang fakir ngetokno 200 ya duwe karek 50 ya umpama yang digunakan cuma 50.000 kan lebih butuh, ya itu makanya Allah adil memberikan semua itu kepada orang fakir. Faraja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian faraja ilaihim Rasulun, kemudian orang utusan orang fakir tadi kembali kepada orang-orang fakir, fa akhbara bidzalika, kemudian menghabarkan apa yang dihabarkan oleh Rasulullah tentang hal itu. Faqalu, kemudian orang-orang fakir tadi mengatakan radina ya Rabb, radina ya Rabb, ya Allah kami ridho, ya Allah kami ridho. Ya itu fadilahnya orang-orang fakir yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkata Imam Abu Samarkandi, hadatsana Muhammad bin Fadli. Berkata Imam Muhammad bin Fadli, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Yahya bin Sulaiman an Imran ibnu Muslim, dari Imran ibnu Muslim. Allah berkata Imran ibnu Muslim, balagoni telah sampai kepadaku anna Abadarin, sesungguhnya sahabat Abu Darin, Allah mengatakan ausini khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku memberikan wasiat kepadaku bitis'in, dengan 9 wasiat, lam atruk guna, dan aku tidak meninggalkan 9 wasiat ini, wala atrukuna, ya ausini bihubbil masakin, Nabi itu mewasiati kepada saya untuk bihubbil masakin, untuk cinta kepada orang miskin, ya wadan wiminhum, dan juga Nabi wasiatkan kepadaku, kata sahabat Abi Dari, di samping kita wadunu wiminhum, dan juga mendekat kepada orang-orang miskin, ya wa an anduru ilaman wa asfalu minni, dan juga Rasulullah mewasiatkan kepadaku, kata sahabat Ali Dari, wa an anduru ilaman wa asfalu minni, untuk melihat orang yang lebih bawah, ya. Jadi Nabi itu mewasiatkan kita tuh melihat orang tuh yang di bawah, ya, yang di bawah kita itu nasibnya itu masih banyak, ya, masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum terpenuhi dan lain sebagainya. Wala an-nuru ilaman wa fauqin, ya, dan jangan melihat orang yang di atas kita, ekonominya, ya, kemudian mungkin bayarannya, jangan melihat yang di atas kita, ya, supaya apa? Supaya kita ini tidak jadi orang yang kufur, tidak jadi orang kufur nikmat Allah. Kalau melihat yang di atas itu sulit untuk kita menjadi orang syukur. Tonggoe Pak wis bangun 10 tingkat sampai segede ya Mbak, itu jangan, ya, jangan, tak apa-apa walaupun bangun 20 tingkat, yang penting awake dhewe halal, ya umpama, ya itu yang perlu kita jangan. Wa an asila rahmi, dan juga Rasulullah mewasiatkan kepada saya untuk selalu menyambung hubungan silaturahmi, ya. Wa in adbarat wa qata'at, walaupun yang kita sambung itu berpaling atau memutus, enggak mau, ya, enggak mau sampai ada
seorang laki-laki tanya sama Rasulullah, saya ini sudah Rasulullah, saya ini sudah nyambung saudara ibu saya gini, tapi keluarga itu tidak mau saya datang. Oh tidak apa-apa, terus kamu melakukan seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An aktasira min qaulillah haula wala quwata illa billah. Rasulullah juga mewasiatkan kepada saya untuk memperbanyak, kata sahabat Abi Darin, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Wa innaha min kanuzil birrin, sebab majalah haula wala quwata illa billah itu kanuzil birrin. Kanuzil birrin itu apa? Simpanan kebaikan, gudang kebaikan. Wa an as'alan nasa syai'an, dan juga jangan meminta kepada seseorang sesuatu, ya. Wa alla akhafa fillahi laumatal lain, dan jangan khawatir dengan cacian orang lain, ya. Yang kita lakukan asalkan menurut syariat benar, menurut ajaran Rasulullah benar, sudah, jangan peduli cacian orang. Wa an aqulal haq wa in kana murad, dan juga saya ini dapat wasiat dari Rasulullah untuk mengatakan yang hak, yang benar, wa in kana murad, walaupun itu pahit, walaupun itu pahit. Apalagi zaman sekarang ngomong baik itu dianggap pahit, ya, dianggap pahit karena penyakitnya sudah terlalu dalam. Jadi penyakitnya sudah terlalu parah. Jadi kena obat titik wis lomoro. Ya. Disuntik obat titik terus wis lomoro, Pak. Kejet karena penyakitnya sudah parah. Ya, karena penyakitnya sudah parah. Kalau enggak ngaji saja 40 hari bisa menjadikan hati keras, 40 dino iku gak ngaji. Lagi wis mulai 2010 sampai 2025 gak ngaji. Penyakitnya tambah parah ya. Ya, penyakitnya tambah parah, ya. Kemudian wa an aqula hada wa kana Abu Darin radhiyallahu taala anhu, dan sahabat Abu Darin radhiyallahu taala anhu idza saqata min yadihi, kalau sahabat Abu Darin itu jatuh dari tangannya sautahu itu cambuk, ya. Yukrahu ayyaqula li ahadin nawilni, sahabat Abi Darin tidak mau nyuruh orang tolong ambilkan, tidak mau. Sahabat Abi Darin, ya, sahabat Abi Darin ketika cambuknya jatuh tuh tidak mau menyuruh orang, ya. Lalu dia balik aja jemput norek, ya, balik aja jemput norek, ya, balik kalau itu yang dilakukan oleh sahabat Abi Darin. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bisa menjalankan wasiat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, ya, tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita berikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang soleh-solehah, ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.